Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trehayuria Sageta dengan NIM 196100025. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah struktur aljabar 2, yaitu homomorfisme gelanggang. Definisi dari homomorfisme gelanggang: misalkan kita punya dua buah gelanggang, gelanggang R dan gelanggang R aksen dengan operasi penjumlahan dan perkalian masing-masing. Jadi, R dan R aksen ini adalah dua buah ring. Suatu fungsi pi yang memetakan R ke R aksen dikatakan homomorfisme gelanggang jika untuk setiap A, B anggota R berlaku pi dari A ditambah B sama dengan pi A ditambah pi B, di mana pada sisi kiri A ditambah B ini adalah anggota dari R, sementara hasil pemetaannya ada di R aksen, sehingga pi dari A ditambah B sama dengan pi A dan pi B. Begitu juga dengan perkalian. Pi A kali B sama dengan pi A kali pi B. Dengan operasi perkalian A kali B pada sisi sebelah kiri merupakan anggota di R. Sedangkan perkalian di sisi kanan A kali B ini ada di R aksen. Jadi, dua hal ini harus ditunjukkan berlaku untuk setiap A dan B di R. Maka itulah yang disebut homomorfisme gelanggang. Jadi, homomorfisme gelanggang ini merupakan pemetaan. Pemetaannya ini yang disebut dengan homomorfisme. Kemudian ada jenis-jenis homomorfisme gelanggang. Misalkan pi adalah homomorfisme gelanggang dari R ke R aksen jika pemetaan dari pi ini bersifat injektif atau satu-satu, maka homomorfisme pi ini disebut monomorfisme. Jadi, monomorfisme adalah homomorfisme gelanggang yang bersifat injektif. Kemudian, jika pemetaan pi bersifat surjektif atau pada, maka homomorfisme pi disebut epimorfisme. Jadi, epimorfisme adalah homomorfisme gelanggang yang bersifat surjektif. Selanjutnya, jika pemetaan pi bersifat bijektif atau satu-satu dan pada, maka homomorfisme pi disebut isomorfisme. Jadi, isomorfisme adalah homomorfisme gelanggang yang bersifat bijektif. Oke, kita lanjut untuk beberapa contoh. Contoh yang pertama ada yang disebut dengan homomorfisme trivial. Misalkan elemen di gelanggang adalah 0 aksen. Pemetaan pi dari sebarang gelanggang R aksen dengan pi A sama dengan 0 aksen. Karena hasilnya ada di R aksen, jadi nolnya adalah 0 aksen. Untuk setiap A anggota R adalah suatu homomorfisme gelanggang, disebut juga homomorfisme trivial. Jadi, pemetaan semua anggota R ke 0 di R aksen itulah yang dinamakan homomorfisme trivial. Kita buktikan, untuk membuktikan homomorfisme kita butuh dua elemen. Maka langkah untuk membuktikannya, ambil elemen yang ada di R. Misalkan AB di R, lalu kita lihat operasinya. Pi A ditambah B sama dengan 0 aksen. A ditambah B ini merupakan anggota R. Karena A ditambah B adalah anggota R, tentu saja dia juga dipetakan ke 0. Jadi hasilnya 0 aksen. 0 aksen merupakan anggota dari R aksen. Karena dia adalah gelanggang, sama saja dengan 0 aksen ditambah 0 aksen. Karena 0 sebagai elemen identitas penjumlahan, sehingga kita peroleh 0 aksen ditambah 0 aksen, di mana 0 aksen yang pertama merupakan pi A
Dan nol aksen yang kedua merupakan pi b dengan operasi penjumlahan. Jadi kita sudah bisa menunjukkan untuk penjumlahannya berlaku sifat homomorfisme. Begitupun juga dengan perkalian. Perkalian A kali B merupakan anggota R. Karena pemetaannya semuanya ke R aksen, berarti hasilnya juga nol aksen. Sementara pada gelanggang perkalian dengan 0 hasilnya juga 0. Jadi kita bisa tulis 0 aksen dikalikan 0 aksen di R aksen sama dengan 0 aksen. Jadi 0 aksen yang pertama merupakan pi A dan 0 aksen yang kedua merupakan pi B. Sehingga kita sudah menunjukkan kedua sifatnya, yaitu pemetaan pi dari R ke R aksen, di mana semua anggota R dipetakan ke 0 aksen itu adalah homomorfisme. Jadi kesimpulannya yang bisa diambil dari homomorfisme trivial itu adalah untuk setiap dua gelanggang selalu bisa dibentuk homomorfisme, yaitu homomorfisme trivial. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ada juga yang disebut dengan homomorfisme identitas. Jika R adalah subset dari R aksen, pemetaan pi dari R ke R aksen yang mana didefinisikan pi A sama dengan A untuk setiap A anggota R. Maka pi adalah suatu homomorfisme gelanggang yang disebut juga homomorfisme identitas. Mari kita buktikan. Pertama, langkahnya yaitu ambil dua anggota di R. Misalkan A, B anggota R, maka kita lihat operasinya yaitu pi A ditambah B sama dengan A ditambah B. A ditambah B jelas adalah anggota R. Kemudian dia dipetakan ke dirinya sendiri, maka hasilnya A ditambah B, di mana A itu merupakan pi A dan B merupakan pi B. Karena R adalah subset dari R aksen, jadi operasinya sama-sama penjumlahan. Setelah menunjukkan operasi penjumlahan, kemudian kita lanjutkan operasi perkalian. Pi A kali B sama dengan A kali B. Sudah jelas bahwa A kali B adalah anggota R karena tertutup terhadap perkalian. Pemetaannya adalah identitas, maka hasilnya juga A kali B. Sehingga A merupakan pi A dan B merupakan pi B. Jadi kita sudah menunjukkan kedua sifat homomorfisme gelanggang, sehingga sudah terbukti. Contoh yang ketiga, misalkan beta adalah pemetaan dari gelanggang bilangan bulat Z ke Z dengan aturan untuk sebarang X anggota Z, beta X sama dengan 3X. Tunjukkan bahwa beta bukan merupakan suatu homomorfisme gelanggang. Untuk menunjukkannya, yang pertama perhatikan bahwa untuk sembarang A, B anggota Z, sehingga beta A ditambah B sama dengan 3 kali A ditambah B, di mana A ditambah B ini merupakan anggota Z. Sehingga jika dipetakan menjadi 3A ditambah 3B. 3A ini merupakan beta A dan 3B ini merupakan beta B. Ini berarti bahwa beta adalah homomorfisme grup terhadap penjumlahan. Tetapi beta 1, 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Sedangkan beta 1 kali beta 3 jika dipetakan menjadi 3 kali 1 dikalikan 3 kali 3 sama dengan 3 kali 9. Hasilnya adalah 27. Jelas bahwa beta 1,3 tidak sama dengan beta 1 dikalikan beta 3. Jadi beta bukan merupakan homomorfisme gelanggang. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.